Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini aku mau budgeting week ketiga di bulan Februari ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih banyak untuk yang selalu support channel YouTube aku dengan cara nonton dan selalu like dan komen. Dan untuk yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya biar nggak ketinggalan video-video terbaru aku. Apa kabar semuanya? Apakah bunda-bunda atau momis atau umi atau semuanya teman-teman onlineku, apakah masih aman budgetingnya? Masih amankah budget Februarinya? Semoga budget Februari teman-teman online semua masih aman ya teman-teman. Kalau aku qadarullah di minggu kemarin, di minggu kedua ada biaya-biaya yang terduga sehingga harus memakai budget yang lain gitu. Jadi istilahnya over budget lah ya untuk week kedua ini. Tapi alhamdulillah masih kebantu dengan budget week kedua yang gak kepake kayak transportasi, kayak belanja jajan anak, terus holiday dan ada beberapa yang membantu untuk menutupi gitu. Nah ini sebenarnya masih ada sisa ya teman-teman. Ini sengaja aku sisain untuk kebutuhan anak ya. Karena untuk kebutuhan anak ini nggak bisa dikurang-kurangin ya. Karena ini udah pas banget. Jadi aku sisa budgetingnya hanya yang belanja untuk anak. Nah untuk yang lainnya aku tutupin untuk yang over budget. Dan ini ada beberapa puluh ribu yang hasil jualan aku. Jadi nanti yang hasil jualan aku nggak akan aku masukin budgeting ya. Nanti akan aku masukin ke pos jualan aku. Nah, tadi aku udah rapiin ke tempat uangnya. Dan ini aku rapihin dulu biar nyaman. Kita langsung aja ke budget week ketiganya. Untuk kali ini aku mau mulai dari awal ya teman-teman. Dari awal nulisnya ya. Jadi dari awal ngebikin formatnya, apa namanya tuh, ngedekor, ngehias itunya tuh dari aku videoin ya. Biasanya kan aku langsung di video pas udah jadi gitu ya. Jadi di sini videonya akan agak sedikit lama karena aku nggak percepat juga dan aku step by stepnya di videoin gitu. Di sini aku pakai washi tape ya teman-teman, pakai washi tape yang warna ungu, garis-garis gitu, kotak-kotak gitu ya. Nah gitu ya mom. Sedikit cerita dulu. Untuk pelajaran di minggu kedua ini, sepertinya aku harus budgetin uang jaga-jaganya agak lebih banyak ya karena nggak tahu ada beberapa budget yang di luar budget gitu ada beberapa pengeluaran yang di luar budget gitu ya teman-teman. Misalkan kayak ke kondangan gitu kan harus ngasih apa ya harus ngasih terus atau siapa tahu keluarga ada yang sakit ya mudah-mudahan enggak, mudah-mudahan sehat-sehat terus gitu ya. Kan harus ngejenguk ya teman-teman, harus ngejenguk dan mungkin ada beberapa misalkan harus membeli obat ini itu gitu ya. Jadi harus ada uang jaga-jaga dan sinking fundnya harus dikencengin lagi gitu ya teman-teman. Semoga untuk teman-teman semua nggak over budget ya, tapi lancar terus gitu, bahkan harus bisa nabung, amin. Lanjut, nah di sini aku mulai ngehias lagi pakai stiker bunga-bunga gitu. Sebenarnya sih aku kurang pandai mendekor gitu atau bikin jurnal-jurnal gitu ya, tapi ini seala kadarnya aja. Yang penting terlihat rapih aja. Bunda-bunda, momis-momis, umi dan teman-teman online aku, terima kasih banyak yang selalu namanya tuh apa, selalu mampir ke channel YouTube aku. Jangan lupa ya mom
subscribe juga. Nanti aku mampir juga ke channel-channel teman onlineku, momis-momis di luaran sana ya. Dan terima kasih banyak untuk semua teman-teman YouTuber aku yang selalu update tentang budgeting atau keuangan. Aku sangat terinspirasi sekali dari kalian semua. Seperti ada challenge terbaru gitu ya, kayak 100 amplop, kayak challenge-challenge ngumpulin uang pecahan gitu ya, atau challenge-challenge yang lain. Sangat bermanfaat sekali. Maaf ya teman-teman, tadi ada suara anak aku minta dibukain ciki. Ada satu YouTuber yang dulu booming, sekaligus booming gitu ya, yang ngebahas tentang budgeting, yaitu adalah Kadina, yang channel YouTube-nya adalah Strawberry and the Cake. Awal aku nonton, aku sangat bersemangat sekali nonton Kadina ya. Awalnya tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul di beranda YouTube aku. Kalau nggak salah itu tahun 2020 atau 2020. Saat followers Kadina itu atau subscriber Kadina itu masih 600-an ya. 600-an, aku subscribe, aku tekan tombol loncengnya, terus aku ikutin semua video-video yang diupload dan sangat terinspirasi sekali sampai tiba-tiba ya dalam jangka 2 minggu gitu, tiba-tiba udah 1000 subscriber gitu. Bukan 1000, 100.000 malah ya. Pokoknya mah kaget gitu, aku juga kaget. Wah, Kadina hebat banget. Emang iya sih, emang videonya tuh apa namanya tuh, sangat menginspirasi gitu, simple, menginspirasi gitu ya. Dulu tuh aku pertama lihat tuh yang plan with me, plan with budgeting gitu atau apa ya, yang 2 juta. Yang 2 juta untuk 1 bulan gitu. Terus aku ikutin cara budgetingnya, cara ininya, tapi untuk nominal ya enggak ngikutin gitu ya, karena kan kalau nominal itu relatif ya, gimana keuangan masing-masing gitu kan. Terus ada beberapa cara juga yang harus diperbaiki gitu dengan cara sendiri kayak gitu. Terima kasih banget Kak Dina. Dan untuk teman-teman yang lain, ada juga teman-teman yang lain seperti yang 100 amplop itu Kak Imania ya, Kak Imania yang mempunyai budgeting store. Terima kasih banyak atas videonya gitu ya, karena aku sangat terinspirasi dengan challenge 100 amplop itu, dan sepertinya akan berhasil tapi dengan jangka yang lama ya, karena kayak ngumpulin uang gitu ya. Kita tuh udah ngumpulin, udah saving gitu, tapi kayak udah itu uang kemana gitu kan. Jadi intinya mah lupa lah gitu ya, lupa bahwa kita tuh udah nyisihin berapa gitu. Terus enggan untuk ngambil, kalau misalkan butuh juga enggan untuk ngambil di situ gitu. Nah, lanjut ke video aku ya teman-teman. Tadi cerita sedikit ya tentang inspirasi aku dari teman-teman YouTuber yang budgeting gitu. Nah, di sini aku bikin budgeting yang biasa. Ini budget pampers, susu, belanja bulanan, belanja mingguan, bekal ayah, bekal bunda, transportasi, gas dan galon, terus ke jajan anak, terus holiday, dan yang pakai bayaran yang lewat online itu kuota sama listrik. Untuk kuota sama listrik udah beres, nggak tahu ya kalau kuota cukup atau enggak, atau malah over budget, nggak tahu. Untuk saat ini masih aman, tapi kalau listrik kan 1 kali bayar ya, jadi udah aman untuk listrik. Nah, di sini untuk Pampers ada sisa 80.000, untuk susu sisa 90.500. Untuk belanja bulanan udah nggak ada saldo, kan udah dimasukin ke dompet semua. Untuk belanja mingguan masih ada 280.000 untuk 2 minggu lagi. Bekal ayah udah aku kasih semua ke suami, dan untuk bekal aku ada sisa 120. Transportasi sisa 50.000. Gas dan galon masih utuh 50.000. Untuk jajan anak juga udah nggak ada. Untuk holiday masih ada sisa 50.000.
Untuk debit nggak ada ya. Nah, ini yang 60 tadi aku pisahin ke pot sinking fund yang Kanzakrep ya teman-teman. Itu Kanzakrep itu untuk bisnis aku teman-teman. Nah ini awalnya aku tadi tuh ambil 70 ya, aku salah hitung, harusnya 60, tapi di next video nanti aku akan ambil lagi 10 ribunya. Semoga keuangan di tahun 2022 ini lancar, jadi nabung juga nggak keganggu gugat, selesai dengan tujuan yang ditentukan gitu ya, dan tidak banyak diambil, amin. Nah tadi videonya aku lupa ketek ya, jadi kayak ngerasa udah di shoot, ternyata enggak ketekan tombolnya itu. Akhirnya aku video lagi pas udah jadi ya. Sekarang tinggal masukin ke bukan ke pos, ke dompet budgeting akunnya ya teman-teman. Di sini kebutuhan anak aku budgetin buat pempes 60.000. Oke, kita masukin ke tempat untuk kebutuhan anak. Terus untuk belanja mingguan 140.000 ya teman-teman. Dan lagi-lagi ternyata kurang 10.000. Aku nggak mau untuk budgetin 150.000, akhirnya aku cari cara agar bisa ada uang recehannya. Aku tukar dulu, aku pikir-pikir dulu, ini aku lagi mikir ini ditukar kemana ya gitu, dan akhirnya aku tukar ke uang kebutuhan anak, dan akhirnya aku ubah budget yang pampers jadi 100.000. Karena kalau kebutuhan anak kan nggak bisa diganggu gugat gitu ya, meskipun 100.000 juga nggak apa-apa, nanti kembalinya langsung dipisahin gitu ya. Nah jadi ini aku tukar dulu jadi 50.000. Sebenarnya ini 51.000, tapi aku kasih kembalian pakai uang receh yang dikumpulin tadi. Jadi aku ngasih ke budget mingguannya 1.000. Nah jadi yang kebutuhan anaknya tadi aku bilang 100.000 ya, nanti aku ubah juga. Terus ini aku pisahin dulu buat uang belanja mingguannya 140.000. Oke, 140.000. Aku lagi ngumpulin terus ya teman-teman, uang yang pecahan kecil gitu ya, supaya ya kayak gini, supaya pas budgeting tuh ada gitu uang recehnya, nggak usah nukar-nukar atau nggak usah dilebihin budgetnya gitu. Kalau dilebihin itu malah nantinya tuh over budget gitu, jadi ngerasa ada di dompet padahal itu ada budget yang untuk minggu depannya gitu, misalkan 20-30 ribu gitu, karena nggak ada uang pecahan gitu. Ini yang tadi aku bilang tadi ini. Oke, kita hitung dulu untuk sisanya ya teman-teman. Terus aku lagi nyari banget uang 20 ribuan sampai aku nuker ke, kalau kerja itu kan ada di warung langganan gitu ya, aku sampai nuker uang 20 ribuan gitu supaya cepet challenge-nya itu selesai. Gemes banget, itu sedikit lagi, ya ampun challenge-nya. Mudah-mudahan bulan ini bisa bongkar, amin. Nah ini sisanya untuk uang belanja mingguan 141.000. Jadi sisa seminggu lagi ya teman-teman, karena di bulan Februari ini minggunya pas gitu ya, 4 minggu itu pas 7 hari untuk 4 kali gitu ya. Kan biasanya kalau bulan yang lain itu suka ada lebihan gitu, 3 hari atau 4 hari gitu ya. Oke, yang yang kebutuhan anak juga aku simpen. Next itu untuk bekal bunda ya, 60.000. Untuk bekal ayah udah aku pisahin, udah aku kasih semua ke suami, karena suami request pengen budgetnya itu dikasih semua gitu, supaya kayaknya mungkin
biar sambil uang jaga-jaga juga sih. Kalau kalau pas-pasan kan nanti susah juga. Kayak misalkan bensin atau beli makan buat sore gitu kan, suami sambil pulang kerja gitu suka beli. Nanti biasanya dirembes gitu. Suami aku suka bilang, "Bun, udah beli ini, udah beli bensin segini segini segini. Nanti rembes ya," gitu. Jadi diganti gitu ya karena tapi aku seneng banget gitu. Jadi suami aku juga ikut berpartisipasi dalam budgeting ini gitu. Membantu aku untuk mengatur keuangan gitu ya. Oke, yang aku bilang tadi sebenarnya yang transportasi itu masih ada budgetnya ya di week kedua tuh karena nggak kepake. Untuk holiday juga sama. Kalau untuk jajan anak ada dipakai sedikit, tapi karena kepake dengan yang lain, akhirnya aku anggap bahwa si budget yang tadi itu habis gitu. Tapi nggak apa-apa, masih aman untuk untuk budget minggu depannya. Amin, semoga ya. Oke, nah ini aku kasih note di minggu kedua ini boros gitu ya. Jadi aku kasih keterangan pakai budget sisa-sisa yang lain gitu ya. Ini aku rada gak nyambung juga sih sebenarnya. Tulisannya ungu, judulnya oranye, bunganya kuning, hijau gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, oke, ini ya jadi gini. Ini saving challenge aku. Saving challenge aku dan ini uang recehannya kekumpul segini. Nanti pas di awal bulan aja aku masukin ke tempat pecahan receh pecahannya nih. Ini untuk belanja mingguan tadi, ini untuk kebutuhan anak, dan untuk bekal ayah kosong, bekal bunda masih ada, transportasi dan galon udah nggak ada ya karena udah dibajetin minggu tadi. Untuk holiday juga udah nggak ada, jajan anak juga udah nggak ada, buah-buahan dan snack nggak ada karena ini budget baru. Untuk sandang juga nggak ada, untuk biaya terduga habis. Dan sekian dari cash envelope aku. Nah teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir ini. Semoga di keuangan kalian juga sama sehat-sehat semua ya teman-teman. Jangan sampai over budget, kalau bisa harus lebih, harus bisa nabung, harus bisa ngisi challenge-challenge yang kalian inginkan gitu ya. Dan jangan lupa juga selalu dukung channel YouTube aku. Untuk yang belum gabung, segera tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa tekan tombol like kalau suka, dan kalau ada komentar atau saran dan masukan boleh ditinggalkan di kolom komentar ya teman-teman. Dan tunggu video-video aku selanjutnya ya. Sekian video kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.